Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya harap adik-adik semuanya berada dalam kondisi yang baik ya. Baiklah, kembali lagi dengan saya Nur Aulia Amalia dalam pembelajaran literasi bahasa Inggris pada program Smart School, Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Baiklah adik-adik ya, jadi pada hari ini kita akan mempelajari lagi atau latihan soal mengenai literasi bahasa Inggris. Nah, seperti yang adik-adik ketahui berkaitan dengan literasi bahasa Inggris pastinya kita itu dihadapkan dengan bacaan ya. Jadi soal literasi bahasa Inggris itu bentuknya adalah bacaan dan kita diminta untuk memahami dan menganalisis apa ya maksud dari literasi bahasa Inggris atau maksud teks yang terdapat dalam subtes literasi bahasa Inggris. Baiklah, adik-adik kita mulai ya. Nah, coba kita perhatikan pada teksnya. Oke, diperhatikan di teksnya di sini kita lihat ya. Nah, pada teks ini tuh ada 3 paragraf ya, adik-adik ya. Ada paragraf pertama, kemudian ada paragraf yang kedua, dan juga ada paragraf yang ketiga ya. Jadi ini terdiri dari 3 paragraf. Nah, kemudian diikuti oleh pertanyaan. Baik. Nah, jadi sebagaimana selalu kita harus ingat bahwa untuk mengerjakan soal literasi bahasa Inggris, hal yang pertama yang harus kita perhatikan itu apa pertanyaannya. Jadi sebagaimanapun panjangnya, misalnya ada 3, 4, bahkan 5 paragraf dalam soal atau dalam teks yang disajikan dalam subtes literasi bahasa Inggris, yang pertama yang harus kita perhatikan itu apa yang menjadi pertanyaannya adik-adik. Nah, sekarang coba kita perhatikan ya. Nah, kita perhatikan apa pertanyaan yang ditanyakan di pertanyaan yang pertama. Coba kita lihat. What does the passage mainly discuss? Oke, jadi apa maknanya? Apa yang passage ya. Nah, ada yang tahu teman-teman atau adik-adik apa itu kata passage? Passage itu maksudnya adalah bacaan ya. Oke. Nah, bacaan. Mainly discuss. Oke. Apa yang dibahas di teks ini? Jadi what does the passage mainly discuss? Apa yang dibahas dalam bacaan ini atau teks ini? Nah, bahasa lainnya yang ditanyakan adalah berarti apanya adik-adik? Berarti yang ditanyakan itu adalah main idea. Nah, main idea dari teksnya yang ditanyakan ya. Nah, oke. Berarti untuk menjawab pertanyaan ide pokok, berarti adik-adik kita harus menggunakan teknik skimming ya. Nah, kenapa aku pakai teknik skimming Kak? Karena teknik skimming itu ketika kita ingin mengetahui secara keseluruhan daripada isi teksnya, kita menggunakan yang namanya teknik skimming. Oke, teknik skimming itu yang seperti apa adik-adik? Oke, dengan cara membaca kalimat awal dan akhir dari setiap paragrafnya. Idealnya seperti itu ya adik-adik ya. Namun misalnya adik-adik menganggap kalau, oh iya Kak, kita ini terbatas oleh waktu ya. Nah, jadi misalnya dalam 20 soal itu dikerjakan dalam waktu 20 menit. Nah, oke. Berarti yang kita perhatikan adalah satu soal itu berarti harus selesai dalam 1 menit adik-adik. Nah, kalau seperti itu, kalau misalnya adik-adik merasa kita terbatas oleh waktu, minimal ya, adik-adik itu membaca kalimat awalnya dari setiap paragrafnya. Oke adik-adik. Nah, sekarang kita coba lihat pada paragraf tadi ya. Nah, coba kita lihat. Oke. Nah, kita lihat ya. Di sini kita mulai dari paragraf pertama ya, adik-adik. Oke, berarti ingat tadi minimal kita baca kalimat awal dari setiap paragrafnya. Nah, jadi berarti mulai dari kata before ini ya. Ini. Oke. Nah, jadi dari kata before sampai kata
season. Oke, kita mulai dari kalimat yang pertama atau kata pertamanya ya. Before, sebelum mid-19th century. Oke, mid itu apa? Nah, ini mungkin biasanya adik-adik biasa dengar ya kalau di sekolah ya, namanya mid test. Oke, kalau mid test berarti ujian tengah semester. Nah, kalau mid itu jadi maksudnya apa? Tengah ya. Oke, bisa juga diartikan pertengahan ya. Oke, 19th century ini 19 itu berarti 19 ya adik-adik. Oke, century abad. Nah, abad. Oke, jadi sebelum pertengahan abad ke-19 ya, people in the United States, orang-orang di United States. Nah, ini apa tuh kayak United States? United States itu adalah Amerika, Dede ya. Jadi orang-orang di Amerika itu eat most foods only in season. Jadi makan kebanyakan makanan itu hanya di musim-musim tertentu ya, in season. Oke. Oh, jadi katanya sebelum abad pertengahan 19 atau pertengahan abad ke-19, nah orang-orang itu hanya makan kebanyakannya itu di musim-musim tertentu ya. Oke. Nah, kemudian kita cek lagi di paragraf yang kedua ya. Kayak paragraf yang kedua. Nah, kita lihat lagi kalimat awalnya, teman-teman, adik-adik. Oke. Dimulai dari kata other ya. Other sampai diets. Oke. Jadi other ini sampai sini, diets. Oke, kita lihat ya. Other trends. Oke, other trends. Ini other ini apa? Artinya lain ya. Oke, trend ya trend adik-adik ya. Jadi trend lain and inventions. Inventions itu apa Kak? Inventions itu artinya penemuan. Oke, jadi tren lain dan penemuan itu had also help make it possible. Juga help membantu make it possible. Possible itu mungkin for Americans, untuk orang-orang Amerika itu to vary. Nah, vary itu apa artinya? Adik-adik, vary itu sama artinya variasi ya. Jadi beragam gitu. Jadi beragam. Nah, beragam their daily diet, pola makan keseharian mereka. Oke, coba kita ulang lagi kalimatnya ya. Jadi tren lain dan penemuan yang lain itu juga membantu make it possible, membuatnya mungkin untuk orang-orang Amerika itu memiliki pola makan yang beragam dalam kesehariannya mereka ya. Oh, berarti karena adanya tren lain dan adanya penemuan lain, makanya memungkinkan supaya mereka itu mempunyai beragam makanan atau pola makan dalam keseharian mereka. Nah, kemudian coba kita lihat lagi di paragraf yang ketiga ya. Kalimat awalnya lagi paragraf yang ketiga. Nah, di sini kita lihat lagi kalimat awalnya. Berarti dari kata almost-nya ya. Almost ini sampai kata diet di sana. Oke. Nah, almost. Almost itu apa artinya, Kak? Almost itu artinya hampir ya, hampir. Hampir everyone, hampir semua orang now sekarang itu had more diversified diet. Memiliki diversified diet. Ini bisa diartikan juga beragam ya, diversity, berasal dari kata diversity. Nah, bisa juga diartikan beragam. Jadi ini beragam juga ya. Sama tadi maknanya dengan very tadi ya, di paragraf yang kedua. Oke. Jadi pola diet itu apa, Kak? Pola makan. Jadi kalau kita artikan secara keseluruhan, hampir semua orang saat ini katanya memiliki pola makan yang beragam. Oke, jadi yang tadi katanya di awal paragraf pertama bilangnya di pertengahan abad ke-19 hanya makan di musim-musim tertentu, tapi karena adanya tren dan adanya penemuan, maka saat ini hampir semua orang itu memiliki pola makan yang beragam. Jadi itulah inti pembahasan yang ada di paragraf yang di teks ini berdasarkan dari paragraf 1, 2, 3 yang telah kita baca tadi kalimat awalnya ya adik-adik ya. Oke, sekarang kita coba perhatikan opsinya. Nah, kita perhatikan dulu opsinya ya.
Oke. Oke, coba diperhatikan opsinya. A. Causes of food spoilage. Oke, apa itu causes, Kak? Causes itu artinya apa, adik-adik? Sebab ya. Sebab, penyebab, bisa juga bilang seperti itu, of food spoilage. Spoilage itu apa, Kak? Spoilage itu artinya pembusukan ya. Oke. Jadi penyebab pembusukan makanan. Apakah ya di sini dibahas tentang penyebab pembusukan makanan? Tidak ada ya tadi ya. Dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir yang kita baca tidak ada yang membahas tentang pembusukan makanan adik-adik. Jadi pilihlah opsi yang sesuai dengan apa yang kita baca tadi di kalimat pokoknya atau kalimat utamanya dari tiap paragraf yang kita baca ya. Di antara 3 paragraf yang kita baca tidak ada sama sekali yang membahas tentang food spoilage. Yang membahas tentang ini ya. Pembusukan makanan tidak ada ya adik-adik ya. Nah jadi ini berarti kurang tepat opsi A. Sekarang kalau B, commercial production of ice. Jadi produksi komersial dari es. Oke, produksi komersial dari es. Apakah ada tadi membahas tentang produksi komersial yang kita baca dari paragraf pertama sampai paragraf yang terakhir? Tidak ada ya. Jadi ini juga kurang tepat. Oke, next. Utilization of icebox and refrigerator. Jadi pemanfaatan. Apa makna dari kata utilization? Utilization itu artinya pemanfaatan. Oke. Pemanfaatan dari icebox dan refrigerator. Nah, pendingin ya. Oke, ini bisa diartikan pendingin. Apakah pemanfaatan dari pendingin yang dibahas tadi di teks yang pertama? Atau di teks yang kita baca tadi? Enggak ya, adik-adik ya, berarti bukan. Nah, D, inventions, penemuan ya tadi ya. That lead to itu apa? Nah, ini juga salah satu kosakata yang perlu untuk kita tahu artinya. Ini sering-sering muncul ke dalam soal-soal atau ke opsi soal SNBT ya adik-adik ya. Jadi apa sih Kak maknanya lead to? Lead to itu artinya menyebabkan ya. Oke, menyebabkan apa? Changes. Oke, changes itu perubahan di pola makan orang Amerika ya, in the American diet. Nah, apakah ini bisa? Bisa adik-adik ya. Kenapa? Karena tadi yang kita baca di awal paragraf pertama sampai di paragraf terakhir itu membahas tentang dulunya katanya di akhir atau di pertengahan abad ke-19 maksud saya ya. Nah, di situ orang Amerika itu hanya makan di musim-musim tertentu. Tapi karena adanya inventions, adanya tren atau invention atau penemuan, akhirnya mereka itu bisa beragam pola makannya saat ini. Berarti bisa sama dengan karena adanya penemuan ini maka terjadi perubahan dalam pola makan orang Amerika. Jadi ini bisa benar ya adik-adik ya. Oke, population movements in the 19th century. Populasi movements itu apa Kak? Movements itu artinya apa? Pergerakan ya. Pergerakan populasi di abad ke-19. Nah, apakah ada yang membahas tentang populasi di situ dia yang kita bahas? Tidak ada ya. Jadi di awal paragraf pertama sampai paragraf terakhir tidak ada yang membahas tentang populasi adik-adik. Jadi kalau seperti itu jawaban yang tepat untuk menjawab pertanyaan pertama adalah opsi delta gitu ya. Atau opsi D. Nah, saya harap adik-adik bisa memahami materi yang kita bahas atau gimana sih Kak cara menjawab pertanyaan ide pokok ini ya. Dengan cara tadi skimming, kita baca kalimat awalnya dari setiap paragrafnya, kemudian kita sesuaikan dengan mana ya opsi yang sesuai dengan ide pokok dari setiap paragraf yang kita telah baca. Oke, nah sekarang kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya kita perhatikan apa sih yang menjadi pertanyaannya adik-adik. Nah, based on the passage, berdasarkan
bacaan. Nah, ini salah satu kosakata yang sering-sering ya, ini untuk adik-adik perlu sekali pahami karena hampir tiap soal literasi bahasa Inggris itu ada menanyakan tentang passage-nya. Jadi passage itu apa, Kak? Passage itu artinya bacaan ya. Jadi berdasarkan bacaan during 1860, jadi selama tahun 1860 ya. Oke. Kane ini apakah bermakna bisa? Oke. Di sini itu dia satu kesatuan dengan food ya, adik-adik ya. Jadi satu kesatuan dengan food. Jadi Kane ini apa maksudnya? Kaleng. Kan? Di sini kita maknai kaleng ya. Jadi makanan yang dikemas dalam bentuk kaleng gitu ya. Jadi makanan yang dikemas dalam bentuk kaleng atau produk makanan. Oh, satu kesatuan ini dengan ini ya. Jadi produk makanan yang dikemas dalam bentuk kaleng adalah jadi kayak gitu. Jadi katanya selama 1860 produk makanan yang dikemas dalam bentuk kaleng itu apa? Adik-adik. Nah, gitu ya. Kalau seperti ini, apa jenis soalnya Kak ini? Adik-adik kita sebut dengan ini berarti menanyakan tentang detail information ya. Berarti menanyakan tentang informasi yang detail. Oke. Oh, dari mana taunya? Karena ini ditanyakan ya. Selama tahun 1860 produk makanan yang dikemas dalam bentuk kaleng itu kenapa? Adalah apa? Berarti dia itu ingin menanyakan informasi secara detail ya. Lalu kalau kayak gini Kak, gimana caranya kita untuk menjawab pertanyaannya dengan mudah? Caranya teman-teman ketika kita ditanya informasi yang detail, caranya adalah kita itu harus menentukan atau mengambil keywords atau kata kunci pada soalnya. Nah, kata kunci pada soalnya itu diusahakan yang spesifik ya adik-adik ya. Jadi kira-kira yang mana di sini? Kira-kira adik-adik yang kita bisa mengambil kata kuncinya tapi spesifik gitu. Oke, ini ya. Nah, kita bisa mengambil ini. Tahunnya. Nah, itu sangat spesifik kita bisa ambil kata kuncinya. Kenapa Kak? Kok kita ambil dulu kata kuncinya kalau perlu yang spesifik? Karena itu supaya kita itu memudahkan kita mencari informasi yang kita cari pada teksnya tanpa membaca keseluruhan pada soalnya. Kenapa? Karena kita sudah menemukan atau menentukan ide pokok atau menentukan apa yang menjadi keywordsnya pada teksnya ya atau pada. Nah, oke. Sekarang kita sesuaikan ya keyword yang ada di teks atau di soal ini dengan di teksnya ya. Nah, kita sekarang perhatikan. Oke. Nah, apakah ada tahun 1860 di paragraf yang pertama? Tidak ada ya. Yang ada itu 1810, 1850 dan 18 ada. Ada ya. 1860. Oh, ada ternyata ya. Berarti ini. Ternyata ada adik-adik ya. Nah, ini. Ini ada. Oke. Berarti informasi yang kita cari untuk menjawab pertanyaan nomor 2 ada di paragraf yang pertama. Oke. Kita lihatnya berarti dari mana adik-adik kita mengartikannya? Dari can ini sampai by hand. Ya. Oke, jadi berarti kita mengartikannya dari kata canned goods-nya sampai by hand. Nah, coba kita perhatikan. Canned goods, apa tadi maksudnya canned goods? Makanan yang dikemas, canned goods and condensed milk. Oke, canned goods. Oke, berarti kaleng yang baik, ya. Oke, ini kaleng. Oke. And condensed milk. Oke. Kondens itu apa Kak? Kental ya. Oke. Jadi kalau digabungkan dengan milk, adik-adik berarti susu yang kental became more common, menjadi lebih umum ya. Common itu umum, ini common itu umum ya. During 1860, selama tahun 1860. Katanya makanan yang dikemas dalam bentuk kaleng yang baik dan juga susu kental itu menjadi lebih umum gitu di tahun atau selama tahun 1860. But supplies, tapi supply atau pemasok gitu ya. Nah, pemasoknya itu remain itu apa Kak? Remain ini artinya tetap ya.
tetap. Oke. Tetap low, tetap rendah because karena cans had to be made by hand ya. Jadi meskipun katanya kalengnya itu sudah bagus, tapi pemasoknya itu tetap rendah. Kenapa bisa seperti itu? Karena cans ini, nah cans ini dimaknai kaleng ya adik-adik ya, kaleng. Oke. Kalengnya itu had to be made by hand. Nah, harus dibuat oleh tangan. Oh, terbuat dari tangan ya. Oke. Jadi kalau seperti itu, karena terbuat dari tangan, jadi makanya masih rendah ya pasokannya ya. Nah, sekarang coba kita sesuaikan dengan opsi sekarang. Oke, nah yang mana yang sesuai dengan kalimat yang kita baca tadi ya? Kalau A, unavailable in rural areas. Oke, unavailable ini adik-adik berasal dari kata apa? Berasal dari kata available. Oke, available itu apakah? Available itu artinya tersedia ya, tersedia. Sedangkan unavailable itu kalau ada penambahan un di sini nih, berarti maknanya apa? Berarti tidak tersedia. Oke, berarti tidak tersedia in rural area. Tidak tersedia di rural itu apa, Kak? Rural itu artinya pedesaan ya. Area ya area adik-adik. Nah, jadi maksudnya ini opsi A adalah tidak tersedia di area pedesaan. Apakah seperti itu tadi yang kita baca? Nah, bilangnya tadi pemasoknya itu rendah. Maksudnya tetap produksinya rendah karena apa tadi? Oke, jadi intinya tetap rendah karena kalengnya itu harus dibuat oleh tangan sendiri. Nah, itu alasannya. Jadi bukan karena makanya itu tidak tersedia di daerah pedesaan. Tidak ada menspesifikkan tadi mengenai rural area. Di area pedesaan tidak ada ya. Dia cuma bilang kurang aja, tapi tidak dispesifikkan apakah di pedesaan atau di perkotaan. Jadi ini kurang tepat ya adik-adik ya. Nah, sekarang kalau B, ship. Oke. Ship itu apa artinya, Kak? Ship itu artinya dikirim ya, dikirim. Nah, gitu. Dikirim in refrigerator cars, dikirim dalam mobil refrigerator apa tadi adik-adik? Pendingin ya. Nah, jadi ini, apakah dikirim dalam mobil pendingin? Tadi ada kalimat-kalimat seperti itu yang kita baca? Tidak ada ya adik-adik ya. Jadi ini juga kurang tepat. Oke, next. C, available in limited quantities. Nah, available itu apa tadi adik-adik? Tersedia ya, tersedia in limited. Nah, limited itu apa? Terbatas ya. Kalau quantities, nah kuantitas ya. Jadi ini quantities, kita bisa maknai apa? Kuantitas. Bisa juga bahasa yang lebih mudahnya kita pahami adalah jumlah ya. Oke, bahasa yang mudahnya kita pahami adalah jumlah. Nah, jadi tersedia tapi dalam jumlah yang terbatas. Oke, apakah ini sama tadi? Ini sama ya adik-adik ya. Nah, tadi dikatakan kalau pemasokannya tetap rendah karena harus dibuat oleh tangan. Nah, itu berarti sama dengan ada tersedia, tetap tersedia, cuman dalam jumlah yang terbatas ya. Jadi ini bisa ya adik-adik ya. Oke, kita simpan dulu. Nah, D, bought massively, dibeli secara luas. Oke, apakah dibeli secara luas? Bilangnya tadi pasokannya itu rendah ya, jadi bukan dibeli secara luas. Jadi ini juga kurang tepat. Nah, sekarang a staple part. Apa itu, Kak, staple? Staple itu artinya pokok ya adik-adik ya. Pokok. Nah, sedangkan part itu bagian. Jadi bagian yang pokok dari pola makan Amerika. Oke, apakah dibahas nanti tentang ini adalah bagian-bagian yang pokok yang dimakan oleh orang-orang Amerika? Tidak ada ya, seperti itu adik-adik ya. Jadi ini juga kurang tepat. Kalau seperti itu, jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 2 ini adalah opsi Charlie ya, atau opsi C, seperti itu. Jadi kalau adik-adik ketemu sama soal detail information ini, jangan lupa ya untuk mengambil atau menentukan keyword atau kata kunci pada soalnya, baru kita sesuaikan dengan teksnya biar adik-adik gampang menemukan jawabannya. Oke. Nah, baik, sekarang kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Oke.
Pertanyaan selanjutnya adalah oke ini ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kata dem. Oke, kata dem. Ini. Yang sengaja diberikan garis bawah ya. Kata dem di paragraf kedua merujuk kepada apa? Nah, kata dem di paragraf kedua merujuk kepada. Oke. Jadi ini adik-adik kalau ada dapat kata refers to maksudnya merujuk pada ya. Oke. Jadi merujuk kepada apa? Nah, kalau seperti ini gimana caranya kita jawab, Kak? Caranya adalah kita melihat dulu kata atau kalimat sebelumnya. Kenapa? Ini them itu kan apa artinya Dedek ya? Mereka gitu. Oke, mereka. Nah, mereka. Jadi ada pasti di kalimat sebelumnya yang membahas tentang apa dulu sehingga ini nanti di kalimat ini yang kita cari itu merujuk ke merekanya gitu. Jadi mereka itu apa sih? Jadi caranya gimana Adik? Biar gampang ya dengan cara lihat kalimat sebelumnya atau kata sebelumnya. Oke, sekarang coba kita praktekkan ya. Nah ini kita sudah dikasih tahu di sini kalau di paragraf kedua. Oke, berarti ini sudah dikasih clue-nya ya. Kalau yang kita cari itu ada di paragraf yang kedua. Nah sekarang coba Dedek kita perhatikan ya. Paragraf yang kedua. Nah, di sini, ini yang kita cari, ini ya, dem ini ya, yang kita cari tadi ya. Oke. Terus gimana Kak caranya? Biar kita lihat. Nah, caranya kita harus lihat kata atau kalimat sebelumnya. Jadi kita mulai dari kata railroad-nya ya, railroad sampai kata periods. Oke. Jadi kita ambil dari kata railroad dan sampai kata period. Oke, railroad itu apa? Itu rel ya. Itu bisa berarti kereta. Rel kereta api ya. Oke. Refrigerator pendingin. Tadi ya, ini beberapa kali kayaknya diulang-ulang. Di dalam teks ini banyak sekali yang membahas tentang refrigerator. Jadi artinya apa? Pendingin ya. Jadi refrigerator itu pendingin. Cars ini tidak diartikan mobil ya adik-adik. Kenapa? Karena di sini dia membahas tentang railroad. Nah, rel kereta api. Jadi kira-kira ini cars ini berarti kita gunakan namanya makna secara kontekstual berdasarkan konteks kalimatnya. Kira-kira ada yang tahu apa? Berarti maknanya adalah gerbong ya adik-adik. Jadi ini dimaknai mobil. Kalau dicari artinya di kamus pasti artinya mobil ya. Tapi di dalam kita mengertikan soal atau teks-teks bahasa Inggris kadang-kadang kita itu menggunakan makna secara kontekstual atau makna secara konteks kalimat. Nah, jadi gerbong pendingin rel kereta api itu enable. Enable itu apa, Kak? Nah, ini juga salah satu kosakata yang sering-sering muncul. Enable itu apa artinya? Memungkinkan. Memungkinkan growers. Nah, growers ini kalau kan berasal dari kata grow kan, artinya apa? Bertumbuh ya, tumbuh ya. Berarti kalau growers penumbuh. Nah, ini kita bisa maknai apa adik-adik? Kita bisa maknai dengan kata petani ya. Oke, petani and meat pickers. Meat itu kan apa ya adik-adik? Daging ya, daging. Kemudian pickers itu apa? Orang yang mengemas ya. Oke. Orang yang atau pengemas bisa diartikan pengemas ya. Oke. Nah, jadi karena adanya gerbong pendingin rel kereta api ini memungkinkan growers tadi apa tadi? Petani ya. Dan orang yang mengemas atau pengemas daging itu to ship untuk ship apa tadi? Mengirim ya. Perishables Kak, apa itu Kak perishables? Mengirim barang-barang atau bahan-bahan yang mudah rusak ya. Jadi mengirim bahan-bahan yang mudah rusak. Nah, kemudian great distance di dalam jarak yang ini distance itu jarak ya, jarak jauh gitu ya. And to preserve them dan untuk mengawetkan mereka for longer periods. Jadi untuk mengawetkan mereka untuk periode atau dalam waktu yang lebih
lama ya. Apa intinya berarti di sini adik-adik? Oh, berarti dengan adanya kereta pendingin ini memungkinkan petani dan pengemas daging itu untuk mengirim barang-barang bahan-bahan yang mudah rusak itu, kemudian mengawetkannya dalam waktu yang lama ya, bisa bertahan dalam waktu yang lebih lama. Nah, sekarang dam ini kira-kira mengawetkan mereka. Jadi merekanya ini kira-kira masuknya kemana? Jadi ini berarti dam ini adalah yang bisa kita pahami berarti sesuatu yang bisa diawetkan ya, sesuatu yang bisa diawetkan ya, karena dia bilang mengawetkan mereka. Jadi pilihlah sebentar opsi yang bisa berkaitan dengan mengawetkan. Nah sekarang coba kita lihat pada opsinya ya. Coba kita lihat pada opsi. Oke. Apakah A. Refrigerator cars? Nah, apa tadi refrigerator cars? Gerbong pendingin. Oke, apakah gerbong pendingin bisa diawetkan? Tidak ya. Jadi itu gerbong pendingin bukanlah sesuatu yang bisa atau bahan yang bisa diawetkan. Perishables. Nah, ini adalah bahan yang mudah rusak tadi ya. Nah, maksudnya Kak, bahan yang mudah rusak itu yang mana? Nah, bahan yang mudah rusak itu seperti tadi ya. Petani seperti sayur-sayuran ya, kemudian daging juga itu bahan-bahan yang mudah rusak. Jadi itu apakah hasil pertanian dan juga daging-dagingan itu bisa diawetkan? Bisa ya Dede ya. Jadi ini kemungkinan bisa ya. Apakah meat packersnya yang diawetkan? Ingat, ini adalah pengemasnya ya, pengemas dagingnya. Apakah orang yang mengemas daging ini diawetkan? Bukan ya, jadi yang diawetkan itu meatnya. Nah, yang membuat salah ada packersnya ini. Ini yang membuat salah ya. Jadi ini juga tidak tepat. Nah, growers, apakah petaninya yang mau diawetkan? Ingat ya, hasil pertaniannya yang diawetkan, bukan petaninya. Jadi ini juga tidak tepat. Apakah distance Kak? Apa itu distance? Jarak. Apakah jarak yang diawetkan? Oh bukan ya. Jadi ini juga tidak tepat. Jadi satu-satunya pilihan jawaban yang bisa diawetkan berdasarkan tadi kalimatnya adalah opsi B ya. Bahan-bahan yang mudah rusak tadi seperti hasil pertanian dan daging. Oke, baiklah adik-adik, saya harap adik-adik bisa memahami apa materi yang kita pelajari hari ini dan gimana cara menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan literasi bahasa Inggris. Oke, saya kira cukup sekian dari saya pada hari ini. Thank you so much for your attention and see you.